Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Ada pertanyaan dari Abu Nabil. Demikian si penanya memberi namanya. Itu laki-laki, lahir 69, pensiunan, ya, tinggal di daerah Banten. Ya, terima kasih kepada Bapak Abu Nabil yang telah memberikan kepercayaannya kepada Fatwa TV untuk menanyakan permasalahannya. Terima kasih kontribusinya dan terima kasih partisipasinya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita dan diberikan hidayah untuk senantiasa mengamalkan amal saleh dan hidayah untuk terus teguh di atas jalan Al-Quran. Pertanyaan dari Bapak Abu Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang tua tahu anak laki-lakinya menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertamanya, sementara anak laki-lakinya ini sudah dinasehati untuk terus terang kepada istri pertamanya, tapi tidak mau, bahkan selalu berbohong pada istri pertamanya. Apakah wajib orang tua memberitahukan pernikahan anak laki-lakinya tersebut pada mantu pertamanya? Ya, ini permasalahan yang menarik dan memang layak untuk kita cermati bersama. Pertama, yang perlu kita faham bahwa memang para ulama fikih mengatakan ketika seorang suami ingin ta'addud, poligami, menikah kembali, maka bukan termasuk syarat dan tidak termasuk syarat untuk meminta izin kepada istri yang pertama. Secara hukum loh ya, secara hukum ini, ya. Ini tidak syarat, ya, tidak syarat memang, tidak syarat itu artinya apa? Pernikahan yang kedua dinyatakan sah kalau dia meminta izin dulu dengan yang pertama. Tidak demikian. Ya. Pernikahan dia yang kedua, poligaminya dia yang kedua ini, jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan, ya tetap dikatakan sah, walaupun istri yang pertama tidak mengetahuinya. Tapi nanti dulu jawaban yang kedua. Kembali kepada tujuan dari pernikahan itu sendiri, para jamaah dan pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Tujuan dari pernikahan itu apa? Melahirkan sakinah, litaskunu ilaiha, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk melahirkan sakinah di dalam hati kedua orang yang ingin menikah itu. Lalu Allah akan jadikan di dalamnya, di situ adalah cinta dan kasih. Ya. Jadi tujuan pernikahan itu adalah apa? Ketenangan jiwa, kesempurnaan dalam kehidupan dunia dia, keimanan dia, menyempurnakan keimanan dia, dan yang lebih dari itu adalah ibadah. Lalu, bagaimana jika pernikahan yang kedua itu justru malah melahirkan madarat bagi dia? Ya, dia menyembunyikan pernikahan yang kedua. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dia dengan istri yang pertama? Akhirnya banyak terjadi umpet-umpetan. Ini ngumpet, yang ini ngumpet. Akhirnya kalau ditanya kemana semalam, kenapa kau nggak muncul 2 hari, mau kemana kamu 2 hari pergi. Disinilah muncul kebohongan demi kebohongan. Yang pada akhirnya rumah tangganya hanya dibangun di atas prinsip umpet-umpetan. Ini bahasa saya ya. Ngumpet-ngumpet, dari satu ngumpet yang lain, kemudian karena dia ngumpet maka dia berbohong. Nah, apakah iya rumah tangga itu dibangun dengan prinsip seperti ini? Tentu jawabannya tidak. Ketiga, akan melahirkan kebohongan seperti yang ternyata dalam kasus seperti ini. Ya. Lalu apa solusinya? Solusinya memang untuk melahirkan tujuan pernikahan itu dengan baik, maka etikanya Anda bicaralah dengan istri yang pertama.
Karena memang pernikahan itu kebersamaan, kenyamanan, kebahagiaan antara berdua, tidak ada kebohongan, ya, tidak ada zalim mendolimi, ya. Jadi alangkah baiknya dia berbicara dengan istri yang pertama, ya. Berbicara kalau memang itu memungkinkan dan kemaslahatan itu bisa tumbuh semakin menjadikan dia harmonis, maka ya kerjakan. Tapi kalau tidak, malah justru melahirkan madarat, keributan. Ya. Ingin mendapatkan sekuntum mawar merah. Malah yang terjadi tertusuk duri sana, tertusuk duri sini. Justru bukan keharmonisan yang malah dilahirkan dari situ. Malah yang dilahirkan adalah keributan. Yang pada akhirnya nih laki berada di pertengahan perempatan. Mau belok kanan nggak boleh, mau belok kiri perboden, mau lurus tertabrak. Akhirnya apa? Bingung sendiri. Dan ini yang terjadi. Akhirnya dengan istri yang pertama gagal, cerai. Dengan yang kedua juga akhirnya ribut. Akhirnya anak-anak dia menyalahkan sang ayah. Pada akhirnya orang Jawa bilang orang ngalor orang ngidul katanya gitu ya. Enggak ke barat, enggak ke timur. Atau malah melahirkan keributan demi keributan setiap hari di dalam rumah tangganya. Yang pada akhirnya enggak ada kenyamanan. Balik ke rumah istri yang kedua, seharusnya dengan muka ceria malah suntuk juga karena tersisa jengkel keributan. Dan begitu seterusnya. Tentu ini tidak diharapkan di dalam syariat Islam. Jadi jawaban saya, pertanyaan dari Banten ini, dari Abu Nabil adalah apa? Nasihati anak Anda agar dia memberitahukan terus terang kepada istri yang pertama. Agar perkawinannya benar-benar ibadah, ketenangan, keharmonisan tercapai. Kemudian yang kedua, jangan sampai dia bohong terus-terusan. Ingat jamaah, bohong ini kan dosa besar. Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa innar rajula la yazalu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jauhilah pada diri kalian itu bohong. Karena bohong itu menjadikan dia berbuat maksiat. Lihat ini. Lalu kemaksiatan yang dihasilkan dari kebohongan-kebohongan itu akan menjadikan pelakunya masuk neraka. Kalau dia terus berbohong, maka di sisi Allah dia akan distempel. Stempel apa? Kadzdzab, pembohong. Ini berbahaya, mengerikan. Setiap kali dia mau ke tempat istri kedua bohong. Kadzdzab, akhirnya dia pembohong besar. Berarti apa? Berarti ini bukan orang yang beriman kepada Allah. Bukan ketenangan, keharmonisan yang diharapkan. Maka malah justru adalah api dari neraka itu. Jadi bangunlah rumah tangga kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Beritahukan istri Anda bahwa Anda sudah menikah kembali. Ya. Jika istri Anda meridhoinya, ya alhamdulillah. Dan seharusnya istri yang pertama meridhoinya karena memang sudah terjadi. Ya. Dan dia dalam hukum syar'i tidak boleh istri pertama meminta kepada suaminya agar suaminya menceraikan istri yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga perempuan yang meminta kepada suaminya untuk menceraikan madunya. Jadi inilah yang harus diperhatikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, satu lagi. Jika si bapak yang memberitahukan, saya kira bukan momennya ya. Lebih baik si suami ini sendiri agar dia taubat dari kebohongan-kebohongan yang dia lakukan itu. Ya, dan menunjukkan, mengajarkan kepada dia bagaimana dia harus bertanggung jawab dan bagaimana dia harus berupaya untuk membangun keharmonisan dan menumbuhkan keadilan di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.